الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم أما بعد Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul muslimin, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita pada hari ini untuk sebuah kesempatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sangat agung, dan bahkan di hari yang begitu agung, di hari Jumat, dan ibadah salat Jumat. Ini sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang khusus, karena kita sudah sampai di zaman di mana manusia sudah mulai lalai dengan sholat Jumat. Bagaimana kalau seandainya mereka sudah lalai dengan sholat Jumat, apalagi dengan sholat 5 waktu yang lainnya. Sholat Jumatnya saja sudah lalai, maka 5 waktu yang lainnya akan terus ataupun akan mudah untuk kita semuanya lalai untuk meninggalkan sholat tersebut. Ingat, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Hafizu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga salat-salat yang ada. Kita hanya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga 5 waktu salat. Supaya kita bisa menunaikan hak kita. Supaya kita bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari salat 5 waktu yang ada. Ini sudah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau kita lihat bagaimana sejarah ketika Isra dan Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala baru mewajibkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam salat sebanyak 50 waktu. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah, berikan keringanan, dan menjadilah 5 waktu saja untuk kita lakukan sehari semalam. Ini sudah keringanan yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan salat tersebut. Dan dari amalan salat, kita dibentuk untuk menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah. Dan takwa kepada Allah ada sebaik-baiknya perbekalan. Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Maka berbekalah kita, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jannah, surga, itu pun Allah Subhanahu wa taala telah katakan uiddat lil muttaqin. Itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, maka kita tidak akan mendapatkan surga tersebut. Dan dari bagian ketakwaan yang sangat penting kita perhatikan, yang tidak boleh kita diamkan, dan tidak boleh kita lalaikan, dan tidak boleh kita anggap remeh, adalah sebuah amalan yang dimana kita tahu bahwa amalan tersebut adalah amalan yang baik, yaitu adalah husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnul dzan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah. Ini adalah sebuah amalan yang dimana Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin di peperangan-peperangannya. Walaupun jumlah mereka sangat sedikit. Walaupun jumlah mereka mungkin hanya 300 dan musuhnya 1000. Dan jumlah mereka hanya 18.000, musuhnya 70.000. Seperti perang yang diikuti oleh Khalid bin Walid melawan Persia. Khalid bin Walid hanya membawa 18.000 pasukan. Sedangkan musuhnya dari Persia berjumlah 70. Ada kadang 80. Dan ada yang lebih daripada itu. Tapi kenapa bisa menang? Karena mereka semuanya berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka husnuzan adalah sebuah perkara yang besar.
Bahkan saking besarnya husnuzan, prasangka baik kepada Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya, "La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah." Tidaklah diperkenankan untuk kita meninggal dunia. Rasul SAW menyebutkan la yamutunna ahadukum. Dengan taukid, enggak boleh kita meninggal kecuali apa? Illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali kita berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita telah memiliki prasangka yang baik kepada Allah. Ini perkara yang penting. Perkara yang harus kita perhatikan, karena dengan lawannya itu akan menjatuhkan kaum muslimin. Dengan lawannya husnuzan, yaitu su'udzan kepada Allah, bersangka buruk kepada Allah, ini akan menjatuhkan kaum muslimin dari agamanya dan juga dari daulahnya. Kita lihat bagaimana hancurnya kaum muslimin, mundurnya kaum muslimin dari peradaban ilmu karena mereka telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hancurlah. Lihat bagaimana hancurnya Andalus. Karena mereka sudah tidak lagi berpikir tentang Allah. Karena mereka sudah lagi tidak berpikir tentang agama yang mereka harus jaga. Tapi mereka sudah berpikir tentang dunia dan dunia. Dan bahkan mereka sampai puncak kehancurannya. 3 raja di Andalus ketika itu berebut untuk seorang wanita Nasrani. Berebut hanya untuk mencari seorang wanita Nasrani. Dan bahkan statusnya sebagai budak. Maka hancurlah Andalus. Karena mereka sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak lagi berpikir bahwa nasru minallah. Tidak lagi berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala qadir. Tidak lagi berpikir Allah Subhanahu wa taala dzul quwwatil matin. Maka jatuhlah mereka kepada kehancuran. Jatuhlah mereka kepada kehancuran. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Husnuzan kepada Allah harus kita bentuk. Kita harus pupuk. Kita harus bisa menjaga husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya husnuzan. Ingat, Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan. Ketika itu sebuah kejadian yang akan mengingatkan kita tentang peperangan lawan Talut dengan lawan Jalut. Kita tahu Talut adalah pemimpin yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Panglima yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya. Beliau dipilih atas wahyu dari Allah. Kemudian setelah dipilih akan memerangi Jalut dengan pasukannya. Maka tiba-tiba Bani Israel yang tadi mereka meminta kepada nabi dari baninya, tapi tiba-tiba mereka malah mengingkari dan mereka tidak mau perang melawan Jalut karena pemimpinnya adalah Talut. Berarti apa? Ada ujian di sana. Terkikis jumlah kaum muslimin. Kaum mukminin sudah terputus, sudah berkurang. Jumlah mereka berkurang. Dan sangat banyak di antara kaum muslimin ketika itu dari Bani Israel yang tidak mau ikut perang bersama Talut, sedangkan mereka yang meminta. Dan juga bahkan dikisahkan ketika Talut jalan, beliau berkata, Innallaha mubtalikum binahar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menguji kalian dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut, maka bukan bagian dari pasukan yang Talut, bukan bagian dari pasukanku. Tapi barang siapa yang meminum cuma hanya ghurfah biyadi, maka itu hal-hal yang cukup baginya. Maka dia tetap bagian dari pasukan yang Talut. Lihat di sini, Allah Subhanahu wa taala kikis kembali mereka. Allah pisahkan lagi dari mereka. Pisahkan bagaimana iman yang kuat dari iman yang lemah. Maka berkuranglah jumlah kaum muslimin ketika itu. Jumlah kaum muslimin berkurang dan berkurang. Dan sampai puncaknya kaum muslimin hanya sampai di dalam riwayat disebutkan 300-an pasukan. Sedangkan yang dilawannya adalah Talut, dilawannya adalah Jalut. Jalut adalah seorang yang sangat besar. Pasukan yang sangat banyak. Senjatanya lebih bagus daripada senjatanya Talut. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala uji mereka. Ujian pertama sudah lolos. Kemudian ujian kedua lolos bagi mereka. Maka ketika mereka sedang ingin berperang dengan Jalut, maka mereka adalah orang-orang yang terbaik dari Bani Israel ketika itu. Orang-orang terbaik
dari Bani Israel. Tapi apakah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan bebas dari mereka? Apakah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala terbebas dari mereka? Maka jawabannya tidak. Tidak. Maka husnuzan ini sangat penting kita perhatikan di setiap waktu kita. Jangan pernah berasa ketika kita memiliki keimanan kepada Allah, ketika kita memiliki keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah orang yang terbebas dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir demikian. Karena di kisah ini Allah Subhanahu wa taala sudah pilih mereka dengan 2 kali pilihan. Tapi akhirnya mereka pun berkata. Mereka berkata kepada Talut. Apa? Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudi. Pada hari ini, sedangkan mereka adalah orang-orang mukmin yang terbaik daripada sebelum. Pada hari ini kita tidak sanggup untuk melawan Jalut dengan pasukannya. Mulai mereka suudzon kepada Allah. Mulai mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong pasukannya. Lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan kepada kaum mukminin. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa taala Dzul Quwwatil Matin. Maha kuat. Lupa dengan hal tersebut. Karena apa? Karena suudzonnya. Karena mereka telah melihat ada pasukan yang begitu besar, bahwa mereka tidak mampu, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu. Sering terjadi di tengah-tengah kita. Kita orang beriman, yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang besar, itu pun tidak lolos dari suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka baru ketika itu dikuatkan mereka oleh seseorang dari Bani Israel, dari seseorang yang ikut perang dengan Talut. Maka dengan perkataan qal alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, dan berkata seorang bahwa alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah, seorang yang telah berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengklaim, dia telah mengira dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perkataannya? Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Bukankah banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar? Pasukan yang kecil bisa menaklukkan jumlah yang begitu banyak dari musuhnya. Bukankah itu sering? Bukankah itu sering terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat sebelum kita? Karena semua umatnya para nabi itu pasti jumlahnya lebih sedikit daripada musuhnya. Jumlah mereka akan lebih sedikit. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para nabi dan juga pengikutnya walaupun jumlah mereka sedikit? Karena apa? Karena mereka berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, walaupun mereka pengikut Nabi, walaupun di sana ada tengah-tengah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika mereka suudzon, mereka lupa nasrun minallah, maka mereka akan mendapatkan kekalahan. Kita lihat di perang Hunain. Kita lihat di perang Hunain. Ketika itu kaum muslimin telah berbangga dengan jumlah mereka yang banyak. Yang mereka tidak pernah pikirkan mereka bisa mengumpulkan 12.000 pasukan. 12.000 pasukan ketika itu jumlah yang sangat banyak. Bahkan sebuah kaum telah merasa bahwa dirinya tinggi daripada kaum yang lainnya karena mereka bisa mengumpulkan 1.000 pasukan. Ini bayangkan 12.000 pasukan kaum muslim mengumpulkan untuk perang Hunain. Maka mulai hatinya tidak berhusnuzan kepada Allah. Mulai hati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mulai mereka a'jabatkum kasratukum. Mulai mereka itu bertakjub, menakjubkan jumlah kita begitu banyak. Kita jumlah biasa kecil, biasa jumlah sedikit, kita selalu menang, apalagi kita dengan jumlah yang begitu banyak. Tapi apa yang diberikan oleh Allah? Di perang Hunain tersebut, kekalahan dan kekalahan. Kaum muslimin semuanya kabur. Hanya 12 orang yang di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya 12 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemana yang lainnya? Pergi. Karena apa? Dosa beberapa orang yang telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bahaya suudzon ini. Suudzon bukan sifat kita. Suudzon bukan sifatnya kaum muslimin. Maka kita harus perhatikan suudzon. Jangan sampai kita suudzon kepada Allah
dan kemudian kita bisa berhusnuzan kepada makhluk. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat sifat kaum mukmin itu berhusnuzan kepada Allah dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan melalui Allah Subhanahu wa taala karena hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bih." Allah Subhanahu wa taala itu tergantung prasangka hambanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki prasangka yang buruk kepada Allah, maka itu yang kita akan dapatkan. Kalau kita ragu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan kita dapatkan, keraguan. Tapi kalau kita yakin kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Ghafur, misalkan, kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, maka kita akan mendapatkan rezeki walaupun kita tidak tahu dari mana jalan tersebut mendapatkannya. Kalau seandainya kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Alim, Khabir, Latif, maka kita akan mendapatkan ilmu tersebut. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berilmu. Ketika kita belajar, kita yakin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmunya, maka kita akan mendapatkan. Tapi kalau kita suudzon, kita ketika belajar kita sudah berpikir bahwa kita tidak akan memahami apa yang kita pelajari, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hal tersebut. Akan terasa sulit sesuatu yang kita pelajari. Begitu juga dengan kehidupan yang lainnya. Kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taubat kepada kita, maka juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taubat kepada kita. Maka perhatikan zan kita kepada Allah. Perhatikan oleh kita zan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memiliki zan yang buruk. Jangan sampai kita memiliki prasangka yang buruk. Karena prasangka buruk hanyalah sifatnya orang musyrikin dan juga orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw." Supaya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut, supaya Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafikin dari kalangan laki-laki dan munafiqat dari kalangan perempuan, musyrikin, orang musyrik dari kalangan laki-laki dan musyrikat dari kalangan perempuan. Kenapa mereka diazab oleh Allah? Karena mereka berkata adh-dhannina billahi dhannas saw. Karena mereka memiliki dzan, prasangka yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka diazab. Ketika kita memiliki prasangka buruk kepada Allah, maka kita azab di depan mata kita. Ketika kita memiliki prasangka yang baik, maka sesuatu yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Maka perhatikan zon kita, perhatikan prasangka kita. Jangan sampai kita memiliki zon yang buruk yang akhirnya menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan kita dengan agama, menjauhkan kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan kita dengan para ulama karena zon buruk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan zon kita, perhatikan prasangka kita. Niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina was istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina was istiqamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu dhanna bik. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu dhanna bik. Allahumma ij'alna mimman yuhsinu dhanna bik.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.